Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ervika Ambarwayuningsi, NIM 2111201019. Saya berasal dari program studi Bioteknologi Universitas Yogyakarta. Pada video ini saya akan menjelaskan materi terkait mutasi gen pada Escherichia coli. Mutasi sendiri merupakan perubahan yang terjadi pada materi genetik sehingga menyebabkan perubahan ekspresi. Perubahan dapat terjadi pada tingkat pasangan basa, tingkat subtiros DNA, bahkan pada tingkat kromosom. Mutasi dapat terjadi pada tingkat gen maupun kromosom. Jika perubahan hanya mengenai satu gen, yaitu pada ruas yang diapit oleh sepasang promotor dan terminator, maka disebut sebagai mutasi tingkat gen. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama ada jenis mutagen yang dapat membuat E. coli bermutasi. Yang kedua, setelah terpapar, apa yang akan terjadi pada materi genetik E. coli. Yang ketiga, implikasi apa yang terjadi karena kerusakan materi genetik. Yang terakhir, yang keempat, yaitu jenis repair apa yang dapat diterapkan pada E. coli. Masuk ke poin yang pertama, jenis mutagen yang dapat membuat E. coli bermutasi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada mutagen kimia, itu dapat masuk ke dalam replikasi ADN sehingga mengubah struktur basa ADN. Yang kedua, mutagen fisik berupa bahan fisik, misalnya sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Yang ketiga, mutagen biologi berupa virus dan bakteri. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada kromosom. Masuk poin yang kedua, yaitu setelah terpapar, apa yang akan terjadi pada materi genetik E. coli. Jika terjadi mutasi, maka kemungkinan ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, operator tidak akan berikatan dengan RNA polimerase sehingga tidak terjadi transkripsi. Yang kedua, produk regulasi gen atau aktivator dan represor akan menonaktifkan operator operon. Hal ini terjadi karena jika operator operon tidak diaktifkan, maka akan menyebabkan mutasi dengan skala yang lebih besar. Untuk menghindari hal itu, maka terjadi regulasi negatif. Produk gen regulator yaitu represor akan berikatan dengan operator, walaupun mungkin terdapat induser untuk mencegah mutasi skala besar. Implikasi apa sih yang terjadi karena kerusakan materi genetik? Yang pertama, jumlah penisilin yang dihasilkan dalam produksi komersial meningkat secara dramatis melalui jalur-jalur muatan penisilium. Yang kedua, tidak ada pemeliharaan biakan murni dari spesies sehingga biakan tidak ada tipikal lagi. Mutan-mutan yang terhalang atau rusak pada langkah-langkah enzimatik yang berbeda telah digunakan untuk menyingkap seluk-beluk rangkaian metabolik. Yang terakhir, mutasi pada E. coli dapat menyebabkan perubahan situs target antibiotik. Misalnya pada E. coli yang mengalami mutasi titik pada gen yang mengekspresikan protein mengikat antibiotik penisilin. Yang terakhir, jenis repair apa yang dapat diterapkan pada E. coli? Nah, sel-sel itu menggunakan mekanisme-mekanisme perbaikan DNA untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pada sekuens basa molekul DNA. Kesalahan dapat terjadi spontan saat aktivitas seluler normal ataupun diinduksi. Ada sejumlah tipe mekanisme perbaikan yang berbeda. Yang pertama ada fotoreaktivasi. Mekanisme ini melibatkan pembuangan atau pembalikan DNA yang rusak oleh sebuah enzim tunggal yang tergantung cahaya. Pada bakteri E. coli, enzim itu dikodekan oleh gen PHR. Yang kedua ada eksisi atau perbaikan gelap dark repair. Mekanisme ini melibatkan 4 langkah. Yang pertama, suatu endonuklease spesifik yang disebut UV endonuklease membuat patahan untai tunggal di ujung 5 di dekat dimer yang terbentuk.
Yang kedua, aktivitas eksonuklease dari 5 aksen ke 3 aksen dari DNA polimerase 1 menyingkirkan nukleotida-nukleotida di dekat potongan tersebut termasuk kerusakan yang terjadi. Yang ketiga, salah satu DNA polimerase kemungkinan polimerase 1 mensintesis untai pengganti yang benar dari 5 aksen ke 3 aksen menggunakan informasi dari untai komplementer yang utuh. Yang keempat, polinukleotida ligase menyambung patahan tersebut. Pada bakteri E. coli, enzim-enzim yang terlibat dalam mekanisme perbaikan eksisi dikodekan oleh gen-gen UVR. Yang ketiga, ada perbaikan mismatch. Mekanisme perbaikan ini mendeteksi pasangan basa yang tidak cocok atau match, atau tidak berpasangan dengan benar. Kesalahan berpasangan basa atau mismatch dapat terjadi saat replikasi atau rekombinasi DNA. Mismatch diperbaiki menggunakan perbaikan eksisi. Terdapat sejumlah gen, misalnya gen-gen MOD, yang diketahui berperan serta perbaikan mismatch pada E. coli. Yang keempat ada perbaikan SOS. Mekanisme pada perbaikan SOS ini adalah sebentuk replikasi rawan kesalahan atau error phone yang memperbaiki kerusakan-kerusakan pada DNA tanpa mengembalikan sekuens basa awal. Tipe perbaikan SOS bisa dipicu oleh kerusakan DNA dalam tingkat tinggi. Pada bakteri E. coli, sistem tersebut diatur oleh gen-gen rekombinan A dan umum yang mengubah fidelitas atau ketepatan polimerase DNA setempat. Dalam proses itu, polimerase melakukan replikasi melewati kerusakan DNA, sehingga memungkinkan sel untuk bertahan hidup atau sintas. Jika sel tersebut berhasil sintas melalui seluruh kerusakan DNA, besar kemungkinan sel itu mengandung satu atau lebih mutasi. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber yang saya gunakan untuk menjelaskan materi mutasi gen pada Escherichia coli. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.